Welcome back to Share From Home. Seperti biasa, saya Stanley Agustaf, belum jadi orang lain, dan you've got no other host than me. Nah, ini program kolaborasi antara Stanley dan juga FU Productions. Seperti biasa, jam 4 schedule kita akan menginterview tamu-tamu papan atas yang datang dari, berbagai antero industri. Kayaknya gue terlalu girly duduknya begini, asik. Serba salah nih. Oke. Ya, dan seperti biasa, kalau ngomongin pandemik, banyaklah yang udah dibicarakan sama orang-orang di luar sana. Ngomongin isu krisisnya, imbas kepada industri dan sebagainya. Tapi it's always great to know from an individual perspective. Dari perspektif atau sudut pandang masing-masing individu itu tentunya menyikapi pandemik ini beda-beda gitu ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu kehormatan. A beautiful lady, very young, talented, multi-talented, you name it lah, dia bisa apa aja, mulai dari siaran radio, multi bahasa, Indonesia, Inggris, Cina, Mandarin. Dia model juga. Di antara produk-produk yang teman-teman makan atau konsumsi, ada pasti wajah dia di sini, ya itu. Dan yang ketiga, dia merambah masuk ke dunia retail, termasuk juga bikin makanan. Susan Tanugraha, what's up yo, Susan? Apa kabar San? Tapi gue mau ngomong dulu nih. Apa Kak. tuh? Gimana? Bahasa cuma bisa 2 Kak, 3 sih. Apaan? Indonesia, Inggris, Jawa. Casingnya doang yang cici nih. Mohon maaf ya. Iya, sekarang kan udah kesana kemari lah, blasteran Jepang, Cina, Mandarin, adukannya banyak ya. Adukannya banyak, itulah Indonesia. Iya. Susan Tanugraha, thank you for coming to the studio. Iya, Asik. sama-sama. San, boleh diingetin ke kita nggak produk-produk yang udah lo bintang itu apa aja sih? Gue inget, sorry, kalau gue nyebut takut salah brandnya. Boleh nggak? Emang boleh nyebut? Nggak apa-apa, it's okay boleh dong. nyebut brand ya? No, ini karena ini related sama lo. Apa ya? Gue tuh bingung sih. Terakhir kali yang gue lihat iklan gue di Recycle itu di TV, kalau gue nggak salah kecap sedap. Oke, siap. Gitu, tapi yang kayaknya katanya baru keluar tuh kemarin gue sempat syuting sebelum work from home, sebelum di lockdown itu gue sempat syuting buat Ice Cream Walls. Oke. Gitu, terus ada lagi Vape, semprotan nyamuk itu. Iya. Lu jadi modelnya ibu-ibu atau nyamuk ya? Gue jadi nyamuk ya Kak. Yang disemprot terus gitu-gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu penokohan lu di iklan tuh sebagai dipersonifikasikan sebagai apa sih? Ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial, atau kalau teenager kayaknya nggak mungkin deh San. Sorry for being honest Gini. Jadi kalau gue tuh biasanya gue ngambil target marketnya tuh gue hanya mau family. Gitu. Oh, lu yang nentuin mau apa enggaknya? Iya, maksudnya gini. Jadi keren. kita kan kalau casting tuh kita udah tahu karakternya apa. Yeah. Jadi kita tuh bisa memilih untuk mau datang casting itu apa enggak. Oke. Gitu. Jadi jangan juga lo ngambil yang kayak iklan Sprite terus ABG yang umur 17 tahun nih nggak mungkin masuk ya kan gitu. Tapi kalau misalnya kayak iklan beauty yang kayak Pond's gue pernah, Biore gue pernah gitu. Terus gue ngambil yang kebanyakan mostly sekarang ibu-ibu muda lah ya. Yang anaknya kecil, baby, tapi gue pernah juga di make upin yang sampai kayak tua banget gitu buat punya anak kuliah. Lo? Jadi dia ceritanya dari gue muda sampai gue kuliah. Jadi pakai apalah gue nggak tahu lah, pakai karet gitu mukanya. Terus dan gue tuh ngambil yang kayak pekerja gitulah, kayak karyawan gitu-gitu. Tapi kalau misalnya iklan-iklan yang kayak bir, rokok, kondom, nggak ngambil. Jangan. Iya. Itu jangan. Berarti kita secara nggak langsung tolong menolong untuk yang ngelakuin hal itu, jangan lah. Iya itu makanya. Ya memang ya ini satu learning yang kita bisa dapetin adalah memilih pekerjaan adalah bagian dari pekerjaan. Jadi nggak semuanya mentang-mentang itu ngasih uang besar ke kita, tapi kita ambil, betul nggak sih San? Setuju. Kalau kata lo kan dulu kan personal branding ya. Betul ya kan? banget. Iya, karena kita mesti mikirin efeknya. Kalau one day nanti 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, nyokap lo kata anaknya Susan gitu kan, ada di iklan itu. Iya, terus kan. Menarik ya. Tapi menurut lo susah nggak sih menjadi seorang model iklan, TVC model kayak lo gitu? Kalau misalnya di luar sana ingin tertarik ya, ibu-ibu atau remaja atau apapun, gimana? Apa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang model iklan yang professional just like Susan Tanugraha? Oke, jadi kalau misalnya orang banyak yang ngeliat tuh orang warawiri di layar kaca, mereka pikir wah keren banget ya, tapi kan mereka nggak pernah tahu dong perjuangannya tuh sesulit apa, ya kan? Betul. Jadi nih kita kalau casting ya, pasti kita harus
prepare udah dandan sendiri, bikin rambut udah cakep, baju juga harus sesuai sama karakter. Betul. Terus kita harus jauh-jauh macet-macet datang ke tempat casting. Nah kalau castingnya kayak provider dan lain-lain yang karakternya banyak, itu ngantrinya bisa dari siang sampai malam. Pernah gue kayak gitu. Terus kayak yang ngantri tuh bisa ratusan orang, gue nggak tahu berapa banyak. Nah nanti setelah di casting satu-satu, dipilihin dong sama si talent koordinator ini. Oke, kayaknya yang masuk shortlist kayaknya ini nih bagus nih, ada 10 orang atau berapa. Terus udah gitu nanti sama si talent koordinator dikirim ke direkturnya, dipilihin lagi nih. Oh, shortlist director nih, gue cuma mau kasih 5, majuin ke klien. Ya dong, majuin ke klien udah 5, nanti sama klien dipilih lagi, di present. Sama agency sama klien nih kayaknya yang cocok 3 orang aja ya. Oke, 3 orang ini kita workshopin nih. Gitu, kita workshopin, disuruh acting lagi, disuruh fitting pakai baju yang bakal dipakai syuting. Udah gitu, nanti mereka meeting lagi dong PPM terakhir. Terus udah terakhir final PPM, nanti baru kepilih tuh lo 1. Ya gitu. Ampun. Nah, ini menarik nih di sini nih. Untuk teman-teman yang baperan kayaknya nggak akan bisa menjadi seorang model iklan. Bener. Kenapa? Karena kayak kalau udah ada cerita Susan tadi, lo dibanding-bandingin ya, sorry ya. Banget. Ini kayaknya terlalu putih deh kulitnya. Iya. Ini kayak kita perlunya ibu yang Asia, yang eksotis, nggak terlalu putih. Iya, benar. Ya kan? Jadi jangan coba-coba lo datang casting kalau karakter lo nggak masuk, percuma lah. Mendingan lo pulang aja, capek, ya kan? Oke. Berarti pertama harus melewati casting. Casting itu harus ketemu karakter. Karakternya cari harus cocok, ada. iya. Oke. Jadi kalau misalnya dia cari Indonesian look, gue nggak mungkin masuk gitu loh. Jadi nggak usah capek-capek lu ngantri ke sana, lu casting nyape-nyape orang casting ya, kasihan kan. Oh iya, lu lebih kemana? Hong Kong look, Filipino look? Pan Asia. Tapi kadang-kadang gue juga berhijab loh. Cel. Serius? Ya iya juga sih kan, zamannya sekarang Korean aktris tuh pada berhijab ya. Jadi, sekarang ya. Kalau misalnya gue dihijabin tuh agak-agak kayak Uzbek sih kan. Susah. Menarik nih. Terus tadi berarti lo harus kuat mental lo di situ. Lo harus melalui casting dan lo harus siap untuk dibandingkan dari sisi profesionalisme. Karena memang just because seseorang itu cantik belum tentu match sama produknya gitu kali ya. Benar. Tapi kemampuan acting perlu dong. Nah itu dia, gue mau ngomong soal kemampuan acting nih. Jadi kalau misalnya lo baru casting, sekali, 2 kali, 3 kali, lo ditolak, terus lo kayak udah patah semangat, terus lo mundur, lo gak mau ikut casting lagi. Nah itu menurut gue udah salah besar. Karena sesering-seringnya lo casting itu adalah sekolah gratis acting yang paling bagus. Gratisan. Ini positif banget loh. Kebanyakan orang menyikapi kegagalan itu sebagai kehancuran, tapi Susan menyikapi kegagalan itu sebagai sekolah. Ya, lo gak tempatnya gagal di sekolah juga kita gitu. Kita kan gak pernah ya, maksudnya secara langsung belajar di sekolah acting. Nah kalau misalnya lo casting itu lo cuma kayak di brief, oke nanti acting lo gini. Dalam gak nyampe waktu 5 menit lo harus udah digest di otak lo. Lo tuh bakal ngapain, karena setiap orang actingnya kan beda-beda. Gak mungkin lo akan mencontoh setiap orang, oh si A actingnya begini, terus bakal begitu lagi. Lo pasti pengen bikin yang lebih baik ya kan, sesuai dengan karakter lo. Nah kalau misalnya lu masuk ke 5 ruang casting yang berbeda, lu di A di brief jadi pekerja kantoran, lu di B di brief jadi ibu punya anak bayi, itu kan lain lagi. Ntar di brief jadi ibu punya anak yang agak kecil, terus ada yang lagi di sebelah mungkin provider joget-joget, mungkin apa. Jadi setiap lu datang casting, lu akan punya kesempatan untuk berpikir cepat, ngedigest apa yang mau lu lakuin. Oh my god. Gitu, menurut gua kayak gitu. Dan sih. Dan itu tempatnya di casting ya. Di tempat casting. Kan? Ya. Berarti memang harus kita harus memanfaatkan itu peluang-peluang untuk casting. Dan casting itu bisa dibilang sebagai encounter atau pertemuan pertama antara lo dengan si pengguna jasa lo nanti kan ya? Iya, enggak dong. Jadi kita cuma di record, terus nanti filenya dikirim ke direkturnya. Yes, my point adalah ketika itu kan menentukan pertama kali si klien ngeliat lo kan, hasil castingnya kan? Iya, benar. Kan? Di situ lo ngeliat, cocok nih orangnya gitu ya? Iya, benar. Oke, kita break sebentar. Seperti biasa kita bahas dulu apa yang lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Terus San, ini dari liputan6.com San. Yeah. Kita baca belum pernah terjadi ekonomi dunia diprediksi minus 7%. Gak usah ngomongin inflasi lah, kita 10% inflasi setahun aja udah pasti menggap-menggap tuh nilai uang kita turun ya kan? Iya benar. Tapi ini minus 7% gitu loh, bayangin. Gua gak bayang sih itu minus 7%, udah kayak kacamata ya kak? Makanya bahkan World Bank atau Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot sampai dengan minus 5,2%. Minus loh di tahun 2020 ini ya. Jadi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu bilang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang turun cukup tajam ini belum pernah terjadi sebelumnya, San. Iyalah. Ya kan, bahkan membuat 2 skenario single hit sebesar minus 6%, sementara untuk double hit sebesar minus 7%. Jadi gini, artinya buat kita sebagai rakyat jelata nih, Bo. Butiran debu ya, Kak. Kita mesti siapin kondisi terburuk negara ini bakal agak lama bangkitnya kayaknya. Iya. Yeah. Kira-kira kapan tuh Kak bangkit? Nah itu dia, itu pertanyaan yang hakiki ya. Kalau lo sendiri deh, oke, lupakan tentang analisa para ahli-ahli ekonomi dunia. Analisa seorang Susanta Nugraha aja deh. Menurut lo, kapan kita akan bangkit? Terus apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Apa yang harus dilakukan negara? Menurut gue ini keputusan sulit ya. Kalau gue banyak ngamatin dari kemarin-kemarin kan gue juga banyak baca berita nih. Gue ngeliat tuh pemerintah juga dihujat ya Kak sih. Karena kenapa sih kok kayaknya corona ini belum berlalu tapi lu udah maksain untuk new normal, ya kan? Gitu. Nah, kalau gua ngelihat tuh kayak buah si malakama sih Kak. Jadi kayak misalnya kalau lu lockdown terus-terusan, oke, mungkin lu bisa pressing virus-virus ini untuk menyebar. Tapi kalau misalnya lu begitu terus-terusan, yang kayak kita yang duitnya pas-pasan mau semaput ya nggak sih? Betul banget, bener. Gitu. Nah, akibatnya terpaksa mereka juga harus bikin new normal, mereka buka kesempatan untuk ekonomi bisa berjalan lagi walaupun pincang, gue yakin gitu, utangnya pasti banyak karena gue juga ngeliat tuh kayak kemarin kan juga sempat Ibu Sri Mulyani tuh bilang kalau misalnya mereka tuh udah mengalokasikan dana dari tempat-tempat yang lain untuk si corona ini, virus corona ini. Jadi menurut gue sih kalau sekarang dibuka new normal, mungkin prediksi gua sih kira-kira sampai akhir tahun sih kondisinya masih begini sih Kak. Gitu, dan kemungkinan baru mulai agak pulih itu kelihatannya sampai Januari. Oke. Iya. Oke, let's go deeper to the life of Susan. Iya. Apa hal positif dengan adanya virus corona ini atau pandemi corona buat lo pribadi? Misalnya gini, gua sebut contoh. Gua gara-gara corona, gua belajar satu hal baru namanya live streaming misalnya gitu. Itu lo sampai nanya-nanya gue ya, ini bikinnya gimana sih, ini apa sih? Habis gue tanyain semua urusan itu. Nah, untuk seorang Susan, apa hal-hal yang positif, impact positif yang lo dapetin setelah pandemi corona ini berjalan lah 2-3 bulan terakhir? Gue tuh orangnya yang nggak terlalu pernah pusing ya mikirin segala sesuatu, tapi gue tuh orangnya yang selalu ngejalanin apa yang ada. Nah, waktu gue pertama kali dibilang work from home, lockdown dan segala macem, gue tadi sempat ngobrol sama mas yang di situ. Gue bilang, memang seminggu pertama tuh kita memang ngerasa kayak liburan ya. Iya nggak sih? Wow gitu, kayak wow gitu, enak banget gitu kayaknya. Gue tuh orang yang sehari bisa pergi ke 5 tempat itu kan pasti capek. Jadi gue kayak tiba-tiba kayak blek, gue harus di rumah. Aduh, kayak gue enjoy banget nih sehari 2 hari seminggu, oke lah. Begitu udah minggu kedua gue udah gue bingung nih, rute gue cuma kamar tidur, meja makan, kulkas, dapur, ruang tamu, gitu aja terus kayak pakai Waze gitu kan, muter-muter di situ aja terus gue bingung kan gue mau ngapain. Jadi gue menemukan hobi baru yang namanya masak. Sadis. Gitu. Ya saking waktu itu mau beli makanan di luar juga parno ya kan. Gitu. Jadi akhirnya gue belanja, gue masak, gue makan. Belanja, masak, makan. Gendut dong gue lama-lama ya nggak sih? Nah, kalau misalnya kita ngelihat satu masalah itu, menurut gua kita ngelihat dari 2 sisi. Kita bisa lihat dari sisi positifnya atau kita bisa lihat dari sisi negatifnya. Iya, pastilah. Ya kan? Sama kayak orang lihat botol lah. Lu lihat botol itu setengah isi apa setengah kosong. Wah, keren, gitu ya kan? Keren. Nah, kalau gua ngelihatnya itu sebagai daripada gue masak terus gue makan gue gendut, mendingan gue masak, gue makan, gue jual. Jadi duit ya nggak sih? Itu mah karena darah pedagang Tionghoa mengalir gitu dalam ya? Sama kan, dia Chinese, gue Padang. Sama, kita 2 klan pedagang lah ya. Iya, pedagang gue. Gitu, jadi akhirnya lo memutuskan untuk selain lo eksperimen masak, lo mencoba untuk menjual itu. Iya. Purpose-nya adalah untuk apa? Untuk emang jadi pengen make money, atau lo pengen nyoba-nyoba aja, atau iseng-iseng aja, atau serius? Karena gini, sebagian model-model papan atas ya kayak lo gitu, model iklan, gengsi lah San ngelakuin hal itu, maksudnya ngapain gitu loh. Mungkin sebagian dari mereka ya. Gue kebanyakan iklannya bumbu masakan gitu ya, kayak kecap gitu. Jadi gue terinspirasi daripada gue masak bohong-bohongan, masak beneran. Tapi enggak sih, sebenarnya gue tuh
orang yang nyokap gue sendiri tuh nggak percaya sama masakan gue. Oke. Jadi sampai kalau gue bilang, "Mam, mau aku masakin nggak?" "Nggak deh, Mami geli ya makan makanan kamu," gitu. Hah? Gue bilang, "Wah, mami gue." Ibu tuh beda-beda loh cara motivasi anaknya. Iya, enggak, kalau nyokap gue kebanyakan memang begitu. Jadi ya udahlah. Sampai suatu saat gue bisa ngebuktiin ke dia kalau masakan gue tuh dia baru mau coba, kok enak ya. Terus gue coba masakin beberapa orang gitu. Gue makan kan gue nggak mungkin habis sendiri, banyak kan. Gue kasih. Mereka doyan gitu, mereka suka. Nah akhirnya gue pikir oke deh, kalau gitu gue mulai bikin aja deh. Gue ternyata gue posting di Instagram masakan gue kan masakan rumah ya gitu. Tapi kayak mereka tuh banyak banget yang nanyain, kok enak banget sih, bikinin dong. Gue pikir bikinin, jual aja deh. Jadi akhirnya jadilah serius nih brand ya, jadi brand baru apa makanannya? Jadi gue tuh jualannya rice ball. Rice ball tuh jadi nasi gurih gue nyebutnya. Nasi gurih, terus ada lalapan seladanya, ada timunnya, ada tomatnya. Nah, gue punya 3 topping, tinggal dipilih mau ikan cakalang suwir, atau ayam rica suwir. Oh iya, ini gambarnya. Nah, ini yang terbaru nih, gue punya namanya sei sapi. Men, lu serius banget kayaknya San ya. Nah, ini satu hal yang mau kita pelajari nih. Jadi kalau bisnis atau apapun yang berhubungan dengan nafkah, kita nggak boleh main-main. Harus serius banget. Oke, sebelum kita nyampe bagaimana lo mempersiapkan bisnis kecil tadi, artinya gini, nggak usah gengsi kali ya pelajarannya ya. Lo nggak usah gengsi deh. Kalau gitu. menurut gue ngelihat ya di Instastory orang-orang, di sosial media orang-orang, itu banyak banget kok sekarang yang semuanya jualan. Nggak usah kita bilang mau talent iklan, mau apa, kayak penyanyi, kayak apa, semua yang orang-orang kantoran juga sekarang semuanya di rumah ngapain, masak kan, jualan akhirnya. Betul. Karena ini lucu juga loh, sekarang zamannya retail ya. Oke, sebelum kita bedah nih hobi barunya Susan, kita balik lagi ke berita yuk. Ada beberapa hal yang menarik nih. Di antaranya adalah virus corona yang nempel di handphone. Ini kita dapat dari kompas.com ya. It's quite credible. Virus corona yang nempel di handphone itu bisa bertahan 5 hari. Dulu kita ditakutin sama hati-hati, cuci tangan, jangan megang barang, meja makan, ini gitu ya. Nah sekarang handphone, ya kan, handphone nempel itu bisa bertahan 5 hari San. Salah satu barang yang paling sering lo pegang pasti handphone dong. Nah, tapi itu kan kadang bilang kalau misalnya dari zaman sebelum corona ya, gue pernah baca satu artikel juga, dia tuh bilang kalau misalnya handphone itu sebenarnya lebih jorok dari toilet. Parah iya. Apalagi handphone gue yang pernah nyemplung ke toilet. Berarti 2 double strike. Gue rasa sih corona nggak nyampe sih ke handphone gue. Coronanya udah mati duluan, men. Mati duluan, die. Sebentar, Sani kayaknya kameramennya ini ngiler ya, Mas. Tolong Mas. Jangan ngiler gitu lah, ngeliatin Susan biasa aja. Yang beginian nggak ada di rumah ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Oke, terusin San. Gitu. Nah, kalau menurut gua soal handphone itu bener banget. Jadi gua nih selama corona ini, gua tuh mencoba untuk kita hidup lebih bersih kan. Jadi tangan dicuci, kasih hand sanitizer. Gua juga sebelum kasih hand sanitizer atau gue nggak punya air buat cuci tangan, gue pasti akan kemana-mana selalu bawa tisu basah yang ada antibakterialnya. Gitu. Sama kayak gue misalnya abis nyetir mobil atau gue habis terima duit kembalian atau apa, whatever it is, gue tuh punya ada satu tisu isinya alkohol 70%. Nah itu buat ngelapin barang-barang. Jadi kalau misalnya lu terima barang dari GoFood atau lu dari GoSend atau misalnya lu handphone lo gitu, lu tiap kali lu lapin terus apa segala macam. Jadi itu yang harus lu stok sih. Dan gue percaya itu bisa tahan 5 hari. Yes. Handphone ini kan properti kita pribadi ya teman-teman ya. Artinya kita yang tahu itu kemana ditaruhnya gitu. Jadi kita harus lebih protektif, yang harus naruh yang tempat yang baik kali ya. Ya kan, nggak mungkin dong kita pakai handphone orang dan sebagainya. Good. Oke, sebelum kita balik ke berita dan juga korek lagi tentang hobi Susan, kita masuk ke fishball challenge. Here we go. Aku kayak mau ujian nih, deg-degan sama fishball. Jadi teman-teman di sini kita persiapkan 5 pertanyaan yang berbahaya, memang gua akuin San. Undian berhadiah nggak sini? Nggak ada undian-undian, ini dipermalukan justru. Aduh. Yang penting jangan sampai gibah aja. Aduh. Jangan sampai aib orang aja, nanti kita dosa. Apa? Kebaca. Oke, kebaca ya. Dilinting. Nah ini teman-teman, makanya nggak apa-apa biar kasih ini sedikit. Oke. Lo nggak boleh ngeliat San. Silahkan ambil salah satu kertas, nggak usah ngeliat. Maaf. Oke. Gue mau yang paling bawah. Boleh. Nah, bacain San. Oke. Soalnya gue tadi ada baca ada cowok-cowok gitu. Gue udah tahu itu ada di atas. Bukan gue loh, San. Bukan gue loh. Oke. Oke nih.
Kalau Susan nggak terjun di dunia entertainment seperti sekarang ini, pilih pekerjaan di bidang apa dan apa alasannya? Nice. Kalau Susan nggak masuk ke entertainment, artinya nggak jadi model TVC, model iklan, papan atas, Susan menjadi apa nih? Gue tuh kayak Cici toko bangunan feeling gue. Gue rada bingung nih soalnya gue jujur aja gue kerjaan gue kan banyak banget. Gue tuh orangnya suka nyoba kerjaan baru gitu. Jadi gue suka men-challenge diri gue untuk kayaknya gue mau coba ini nih, gue mau coba itu, dan gue pasti gue coba gitu, bisa nggak bisa. Tapi sebentar, sebelum balik ke situ, lo coba flashback dulu. Momentum atau turning point lo masuk ke dunia iklan pasti ada sesuatu kan. Nah sebelum itu terjadi, kalau itu nggak terjadi, kalau Tuhan nggak menentukan itu terjadi, kira-kira lo akan belok kemana gitu loh. Kalau lo inget ya. Gue sih pasti ke pekerjaan asal gue, karena sebenarnya gue tuh guru piano. Oh, piano. Iya, karena gue musisi, gue guru piano. Dari gue SMP tuh gue udah ngajar. Serius? Iya. Jadi gue sampai gue event gue gue tuh istilahnya cari duit jajan sendiri lah ya. Karena zaman dulu kan orang tua kan ngasih ya pas-pasan. Nah kalau lu pengen jajan lebih ya lu cari duit lebih. Keren. Jadi bisa dibilang lo nggak bergantung finansial sama orang tua sejak kecil ya? Sejak umur berapa San? Sejak belasan? SMA kali ya? SMP lah gue mulai ngajar, SMP. SMP udah mulai ngajar? Oh my god. Tapi satu hal yang gue kaget adalah SMP udah ngerti duit. Itu karena guru gue aja. Karena gue tuh dulu waktu belajar malas. Jadi guru gue kasih gue murid supaya gue belajarnya rajin. Kalau gue kesusul sama murid gue kan nggak enak hati kan gitu. Jadi gue mau nggak mau gue belajar gitu. Tapi bener juga sih, orang tua sekarang harus mulai memperkenalkan fungsi dari uang sejak awal. Dari umur 9 tahun, 10 tahun kamu harus nabung, kamu harus ini. Kalau mama dan papa nggak ada, kamu harus berjuang sendiri kayak gitu kan ya. Itu bagus banget sih menurut gue. Jadi kebanyakan kalau gue lihat anak-anak sekarang tuh manja ya. Gitu. Terus kayak ya gue nggak ngerti sih salahnya di mana, tapi kayaknya lebih ke lu mau apa, lu gampang dapet ya gitu. Padahal menurut gue nanti kalau lu udah terjun ke dunia nyata, men, itu berat ya. Parah, apalagi Jakarta. Ya gak sih? Itu dia makanya. Oke, interesting. Ini menariknya dari share from home ini adalah kita bisa tahu perspektif atau sudut pandang dari teman-teman yang datang di studio ya. Termasuk Susan nih, gue nggak nyangka. I think personally for a model you're very smart and intelligent. Jawab cepet, ngerti omongan ini. Sebagian kan cuma apa ya kak? Gue nggak bilang semua ya. Jadi udah terlatih di radio kayaknya gue. Thanks to radio. Oke, gue say dulu sama teman-teman. Selamat sore untuk Seno Pramuaji, ini sahabat kita juga pernah mampir ke studio. Thank you for coming. Magnifico Dimas, Satrio Pambudi, ya kan? Kuyomo atau Tommy, Bernadette Ayu, Tias Yahya dan teman-teman yang lain, thank you for coming. Shoot yourself a question, kalau ada pertanyaan boleh ngobrol ke Susan. Nah, Susan ini penyiar radio Hard Rock FM. Ya, di mana saya juga dulu pernah kerja di situ sebagai office boy juga, office boy-nya Panji. Ketiga adalah Susan ini entrepreneur. Yang keempat adalah apalagi saya profesi lo, ngajar piano dan sebagainya. Untuk seseorang yang punya banyak skill, buat lo mungkin nggak kesulitan ya, nggak sulit untuk beradaptasi ya. Nah, itu dia yang mau gue sampaikan ke audiens lo ya, audiens lo. Please. Jadi gini, menurut gue, kenapa ada orang yang bisa survive di masa pandemik ini, ada enggak? Karena menurut gue gini, orang itu punya mata pencarian nggak boleh satu sih kak, gitu. Jadi kayak misalnya lu punya dua, at least kalau yang satu stop, lu bisa punya mata pencarian yang lain, gitu. Let's say gue gitu ya, gue radio gue tapping, ya kan, udah 3 bulan ini lah tapping. Terus itu masih dapat duit lah ya, walaupun dipotong. Biasa lah itu. Terus udah gitu, nah pekerjaan yang kayak nge-MC segala macam, ini kan juga harus berubah kan, industrinya kan. Betul. Ibaratnya kalau misalnya dulu live, lo bisa ketemu audiens lo. Sekarang tuh gue pernah dapat kerjaan yang gue nge-host tapi online. Sekarang semuanya online, excellent, ya kan. Excellent. Nah terus udah gitu, kalau misalnya apalagi, misalnya kayak ya gue show udah nggak mungkin lah ya. Gue kan suka bawain model bridal juga. Nah kayak syuting tuh juga bisa diakalin. Jadi banyak yang syutingnya di rumah. Gitu. Nah, kalau menurut gua paling benar sih punya 2 mata pencarian. Minimal seseorang itu punya backup lah ya. Dan balik lagi San, mungkin ya kalau gua rasa di luar sana semua orang pengen bisa multitasking, pengen punya multi income, tapi nggak semua dari mereka, dari kita punya confidence yang sama gitu loh, ya kan? Tapi balik lagi nggak sih? Dulu sih. Kalau menurut gua dicoba aja dulu. Coba dulu. Oke. Excellent. Masuk ke challenge berikutnya, silakan. Aduh.
Nggak boleh lihat Kertas ya? ini berbahaya nih. Bahaya nih, aduh. Iya, gue nungguin itu aja tuh. Apa Tuh hubungannya? kan. Coba kita tanya ya. Ini yang keambil yang ketahui. Silakan dibacakan. Oke, katanya nih cowok ganteng tapi kere atau cowok nggak ganteng tapi tajir melintir. Gue nggak ngerti. Itu pertanyaan siapa tuh? Nih gimana sih nih? Bah, pas lo ngomong cowok ganteng sih, cowok-cowok pada begitu-begitu, San. Mereka pikir mereka ganteng, San. Boleh nggak sih pilihan ketiga cowok? Sorry, ulang ya. Cowok ganteng tapi apa? Maaf. Cowok ganteng tapi kere. Oke. Atau cowok ganteng tapi tajir melintir. Cowok ganteng tapi kere. Apa? Hah? Ada enggaknya. Ada enggaknya? Oh, cowok ganteng tapi kere atau cowok nggak ganteng tapi tajir melintir? Gue ganti sendiri ya. Oh, nggak ganteng tapi Cowok tajir ganteng melintir. tapi tajir melintir mau sih ya. Ya pasti. Kalau gue sih mendingan cowok ganteng tapi rajin. Ya Allah. Cowok ganteng tapi rajin. Tuh, kan. Cowok ganteng tapi rajin, Semuanya walaupun pada- dia masih kere, tapi gue percaya kalau orang namanya rajin pasti akan ada jalan sih. Nah, ini menarik nih. Let's talk Iya nggak sih? about positive values atau qualities yang harus ada dari seorang pria. Nah, boleh dong kita Yap. ngomongin sedikit gender Boleh ya. banget. Ya kan ini dari sudut pandang Susan. Iya. Menurut Susan apa 3 kualitas yang harus ada yang harus dimiliki oleh setiap pria? Setiap pria ya. Satu, Tadi sebut tadi udah kemampuan rajin ya. Iya. Rajin nyari duit ya maksudnya. Enggak, nomor 1 dulu Kak. Kita Apa? ulang lagi. Nomor Oke. 1 buat gue cowok itu harus bertuhan sih. Oh, Oke, bertuhan. Gitu. Siap. Artinya dia kalau udah tertulis agamanya di KTP harus menjalankan itu juga lah ya. Iya, Gitu ya. jadi Oke. bukan beragama ya, gue bilang Oke. bertuhan. Jadi dia takut akan Oh, Tuhan. oh, gitu. nice. Iya, Kalau iya. dia takut akan Tuhan, cewek nggak bakal deg-degan. Iya dong. Kalau dia takut akan sama Tuhan, dia ceweknya nggak akan deg-degan. Oke, Iya menarik kan? nih, menarik. Nah, menurut gue Iya, gitu, iya, iya, gitu. Nah, Oke, apa ancamannya ketika seorang cowok itu tidak takut sama Tuhan? Kalau di sudut pandang Susan ya? menurut gue banyak karena hari gini tuh buat gue cowok itu paling gampang selingkuh sih. Waduh. Iya nggak sih? Kita masuk ke ranah itu ya. Oh, ranah itu. Oke, baik. aduh gitu. Jadi pokoknya paling penting itu gitu. Jadi yang kalau- menjaga adalah Allah ya, Tuhan gitu ya. Iya, kalau dia takut akan Tuhan pasti dia nggak macam-macam sih menurut gue. Oke. Gitu. Karena dia bukan karena respect sama perempuannya, bukan Iya. karena pasangannya atau istrinya, tapi karena dia memang menghargai hubungan Benar. dia dengan Tuhan. Oke. Dan kalau dalam kondisi sulit pun kalau dia bertuhan, dia pasti mentalnya nggak gampang tempe. Keren. Bener nggak? Iya. Gitu. Apapun dia nggak mengandalkan kekuatan manusia, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Menurut gue sih gitu ya. Excellent. Karena Gitu. yang bisa merubah nasib seseorang adalah yang di atas ya, Allah Iya, ya, gitu ya. bener. Apalagi masa-masa kayak gini ya. Iya, Banyak-banyak iya. berdoa nggak sih? Banget, kita diminta untuk bikin strong connection ke di atas, yang meminta apa yang kita gitu. mau ya. Terus kalau yang kedua, menurut gue adalah tadi ya itu rajin. Ya. Gitu. Jadi seberapa tajir melintir pun lu itu, kalau misalnya maupun itu dari orang tua ya, Ya. atau dari siapa. Tapi kalau lu tuh nggak rajin, lu nggak punya kemampuan untuk mengelola itu, Ya. menurut gua akan sia-sia karena Iya, bisa iya. terjun juga tuh bisnis ya kan. Kalau lu nggak bisa ngelolanya dan misal lu nggak rajin, lu malas-malasan doang. Kalau orang dari kere tapi lu rajin, pasti lu akan ada cara terus yang lu coba untuk bisa Ya, make ya. it happen. Rajin adalah kualitas inti atau utama dari seorang pria, terutama sebagai breadwinner atau pencari nafkah ya. Oke, 2 tuh cek tuh. Yang 3 Banyak ya. banyak. Tapi bagusan. Lu dikasih 3 lo bener-bener ini 3. Biasanya kan teman-teman minta 3 nyebutnya 7. Waduh. Banyak maunya lo. Iya, BM. gua nggak terlalu banyak maunya sih. Menurut gua yang ketiga adalah setia sih. Ai. Gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Biasanya kalau kita bertanya pada seorang kaum hawa, Iya. apa sih yang penting terhadap pria? Itu biasanya jawabannya adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman buruknya dia. Aduh. Kalau Susananya setia, berarti dulu pasangannya tidak setia. Bener nggak gue? Karena lo minta kualitas itu ada di pasangan lo sekarang atau Iya. oke. Iya. Oke, San. Setia kawan bisa. Oh, oke, setia sama ngeles. pasangan bisa. Dasar penyiar. Enggak, tapi gini. Setia mah. Setia maksudnya kenapa proses ketidaksetiaan itu bisa terjadi kan ada sebabnya. Dan kita nggak bisa Iya. nyalain kaum pria juga, mungkin kaum wanitanya ya mungkin ya. Iya. Itu gua Bisa percaya jadi. sih. Tapi menurut gue yang namanya setia itu ya mungkin it's about commitment sih Kak. Oke. Bener nggak sih? Maksudnya gini, kalau lo udah bilang lo komit whatever it is, apapun persoalannya, namanya persoalan hubungan ya, mau pacaran kayak mau rumah tangga gitu kan, mau temen, tapi kalau lo udah komit
ya lu pasti bisa nyelesain masalah itu tanpa lo harus ada yang aneh-aneh, ya kan? Gitu. Oke. Berat ya topik kita berat, ya. Tapi nggak apa-apa, ini menarik sih. Gue kenal banget pasangannya Susan dulu, ya kan? Oke. Dan cukup lama ya San? Lumayan lama. Kalau boleh ngomongin learning dari pengalaman itu, apa learningnya? Learningnya nggak nyebut brand lah, kita nggak nyebut brand. Kita nggak nyebut brand. Learningnya apa gitu. tadi ya? Learningnya adalah semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Gue nggak pernah bilang pasangan gue yang dulu-dulu itu baik atau buruk. Pasti dia punya kebaikan yang pernah dilakuin terhadap gue. Makanya gue nggak pernah judgmental. Tapi menurut gue tuh ya itu, setiap orang punya kekurangannya dan mungkin kekurangannya kebetulan begitu. Ya. Gitu. Iya, menarik. Gitu. Ya ada kelebihannya tapi ada kekurangannya lah, sama lah. Mungkin gue juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Namanya juga manusia, pasti, ya nggak sih? Tapi mungkin gue belajar kalau kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang bukan tulang rusuk untuk jadi tulang rusuk gitu ya sih. Sedap. Jangan-jangan ternyata lo sama pacar lo itu tulang betis, lo paksa jadi tulang rusuk ya? Nggak bisa juga ya nggak sih? Ya itu jangan lupa tulang rusuk itu bengkok loh. Jadi kita nggak boleh jangan berusaha untuk meluruskan tulang tersebut karena menyakitkan. Jalannya susah. Oke, San, gimana kalau gue bilang bahwa gue nggak percaya dengan adanya sebuah hubungan di luar pernikahan? Lo setuju nggak sama gue? Gue setuju. I don't believe in such a relationship outside the marriage, karena marriage menurut gue yang paling true, yang paling honest. Maksudnya gimana tuh Kak? Gue ya nggak, maksud gue boleh nggak gue punya prinsip bahwa tidak ada hubungan itu yang bertanggung jawab selain pernikahan. Oke, jadi kalau masih pacaran masih nggak apa-apa gitu? Bukan nggak apa-apa, justru gue nggak anggap itu sebuah hubungan, tapi yang gue anggap hubungan itu adalah pernikahan. Lo setuju nggak sama gue? Berarti lo tuh lebih ke ini ya, apa sih kalau yang di Muslim itu ta'aruf ya? Oh enggak. Ta'aruf itu proses perkenalan. Oh, gue pikir kayak langsung begitu kenalan langsung kawin gitu. Nggak, jadi itu poinnya, begitu kenalan langsung nikah, karena lo ada punya tujuan besar di situ. Tapi mungkin nggak sih itu gara-gara maksudnya orang itu udah makan asam garam gitu, terus kayak udah capek dengan petualangannya, akhirnya baru dia berpikir untuk begitu. Mungkin dulu waktu lu masih muda banget, lu nggak berpikir seperti itu gitu, kayak gue cobain nih semua nih, gue mau jangan cobain justru ini, gitu. Malah rugi banget lo, mendingan lo cobain bersama hal-hal gila antara lo dengan pasangan lo setelah lo nikah. Sayang banget lo udah having funnya sama pacar, sebutannya pacar, tapi yang suami dapetnya yang apak-apaknya lo gitu. Gue langsung berasa kayak harus kawin umur 23 nggak sih begitu lulus kuliah? Anyway, it's okay. Ini cuma dikit. Oke, ini ada Kuyomo di Instagram. Tommy, thanks man. Tommy bilang ini, challenge-nya home industry makanan dalam meyakinkan customer untuk proses pembuatan yang higienis, ngapain aja. Nah, oke. Ini kita kembali ke bisnisnya Susan tadi. Susan bikin retail, home industry bikin makanan-makanan rice bowl. Challenge-nya adalah gimana cara ini namanya tadi Tommy ya? Tommy. Tapi manggilnya Gumoyo. Guyomo. Ini nama panggung ya? ini selebriti juga. Mas Tommy, Cella. Jadi gini, gue biasanya kalau misalnya, gue tuh sejujurnya memang mulut gue rada lemes ya. Jadi gue kalau jualan tuh lemes sama lemos nih, dua-duanya sama-sama di lakinya si Krisdayanti. Oke. Kalau gue tuh biasanya kalau ngejual barang tuh gue cepet asal gue ngerti produknya. Terus gue bisa convincing orang lah, gitu. Jadi nih gue meyakinkan customer untuk kok udah kebalik? Sorry. Pembuatan makanan yang higienis. Iya, arti gini, mau sekalipun tuh home cooking, home industry, kita diminta untuk nunjukin faktor higienisnya gitu. Jadi gue gini, jadi brand gue ini adalah iSwear ya. Namanya iSwear. iSwear, jadi di follow di Instagramnya Cia. iSwear ini kenapa iSwear, ayam swear maksudnya. iSwear, swear enak banget. Oh ini. Iya tuh. Oh, mereknya iSwear lucu banget. Iya, iSwear enak banget. Jadi selain dari enak, si iSwear ini itu kita pembuatannya benar-benar higienis. Kenapa? Karena gue memilih sayuran untuk lalapannya itu kan ada timun, ada tomat, ada selada. Itu benar-benar gue pilih yang bersih dan gue cuci dengan air matang sebelum dihidangkan buat lalapannya, karena itu yang paling krusial ya menurut gue, karena itu kan mentah, ya kan, dan itu setiap hari pasti baru. Gue nggak pernah gue stok lama-lama, jadi memang gue belinya habis baru beli lagi gitu, jadi masih fresh. Nah, dalam penyajiannya itu juga selalu kita menggunakan sarung tangan. Gitu, sarung tangan. Ini ngerjain lu apa? Pede ya. Lu apa waiter di rumah nih? Gue dong. Oh siap, kalau gitu. Jadi kalau gue lebih mahal dong ya, 10%.
ada biaya-biaya pakai APD panas nggak deh? Gue masih pakai APD nggak sih? Pokoknya sarung tangan. Pokoknya kita pokoknya semuanya inilah ya terjaga kehigienisannya. Terus ya kalau untuk yang makanan-makanan topping-toppingnya itu juga semuanya fresh sih, gitu. Jadi kalau mau pesan, gue ada pesanan baru gue bikin. Oh, gitu. Interesting. Menarik. Jadi Tommy juga tempat ngingetin bahwa boleh sih semua orang bisa bikin brand makanan sendiri, tapi yang paling penting adalah menyampaikan apa yang dilakukan ke publik bahwa dia itu makanan itu higienis gitu. Iya, benar. Jadi proses pembuatannya mungkin yang perlu ditunjukin ya San. Iya. Oh, oke. San, jadi tadi lu bilang lu nggak gengsi untuk ngelakuin hal yang baru. Ya mungkin bisa dibilang kita semua kehilangan pekerjaan atau kurang pekerjaan. Tapi selalu ada opportunity baru yang bisa kita create ya sebenarnya. Iya, harus nggak boleh patah semangat sih menurut gue gitu. Karena kalau misalnya lo nggak coba, lo nggak tahu sih bakal berhasil apa enggak, Kak. Ya kan? Dan yang paling penting ketika lo punya produk, lo harus tahu kira-kira kemana sih mau lo lempar nih marketnya. Oh, artinya lo harus bisa mengenal customernya ya, calon customer ya. Iya, kalau kayak gue kan pangsa pasarnya B sama C. Gue nggak usah bikin packaging yang eksklusif banget atau kayak gimana, tapi gue tahu ini karena harganya murah, gue mau lempar buat syutingan. Gitu. Sampai sespesifik itu ya? Iya, gue udah tahu target market gue mau buat syutingan, mau buat acara-acara meeting, mau buat apa. Jadi gue lebih ke situ daripada gue jualin retail. Jadi ke satu titik gue bisa taruh banyak makanannya. Gokil emang gitu. nih. Iya. San, bisa gue invest di lu aja nggak San? Capek gue kalau mikirin bikinnya. Nanti gue mau franchise loh, Kak. Oh iya, sedap. Good. Oke San, satu lagi nih permintaan dari produser. Banyak ya. Itu satu kertas terakhir. Kebaca. Pilih lah. Gue dapetnya ini ya nih. Dapet banyak. Apa semuanya aja nggak apa-apa lah semuanya. Oke, terus? Aduh, telur ceplok atau telur dadar? Oke, siap. Kalau ice cream bisa pakai telur juga sih. Ya, bukan ngomongin ice cream lo. Lo lebih suka telur ceplok atau telur dadar? Gue suka telur sih apapun itu. Oke. Telur ceplok itu telur mata sapi ya? Iya. Telur setengah matang. Kalau gue sukanya. Tapi kan lagi nggak boleh, lagi corona ya. Tapi gimana dong? Kalau telur dadar gue juga suka sih, kayak omelet gitu bukan sih? Oke. Iya. Ya boleh lah. Ini gue tambahin dikit ya. Musisi atau manajer kantoran nih? Anjir. Kok gitu sih? Musisi atau kayaknya teman-teman semua udah tahu ya. I think all of you have known ya bahwa Susan ini ya itu lah. Aduh. Gue juga sempat kaget sih proses perkenalannya, tiba-tiba udah deket. Lah aku udah foto berdua nih, apa dia lagi project iklan bareng? Pas manajer gue Rifki nyari tahu, ternyata ya oke lah. Nyari tahu lagi. Ini beneran pertanyaan. Iya, musisi atau manajer kantoran? Nah, lo pilih musisi atau manajer kantoran? Jujur nih jawab. Gue karena background gue musisi sih, Kak. Gue juga sih. Sambung-sambungin aja. Kalau ketemunya manajer kantoran juga salah akhirnya juga kan. Gue jawab A salah, jawab B salah gitu. Ya kebetulan sekarang pacarnya musisi. Sedap. Siapa sih pacarnya Susan sekarang? Siapa, nggak tahu. Sorry. Apakah kita akan melewati lamanya waktu pacaran itu atau mungkin nggak lama lagi? Insya Allah. Asik. Insya Allah. Oke, kita doakan semoga cepat ya, karena hubungan yang lebih bertanggung jawab adalah pernikahan. Bukan hubungan sama Tuhan, Kak. Itu pasti. Maksudnya kalau nggak nikah, kalau icip-icip doang dosanya banyak. Iyalah. Oke, let's take a look at some other news. Kemendikbud bilang FFI 2020 diselenggarakan secara daring atau online. Gimana nih, FFI dilakukan secara online? Apa yang nggak online sekarang? Semuanya online ya? Tapi kalau gue lihat Piala Oscar dimundurin ke tahun 2021. Kenapa nggak online itu ya pertanyaannya? Karena kurang greget, Kak. Okay. Kan mereka kan mesti bukan cuma hasilnya aja, tapi tampilnya itu kan di red carpet ya kan yang bikin greget. Bener nggak sih? Itu yang membuat mata satu dunia menurut gue tertuju pada situ. Jadi kalau lo lewatin eventnya itu doang cuma buat, dan ini kan juga kayak udah setengah tahun udah hilang kan, nggak ada film yang ditayangin juga kan. Jadi menurut gue bijaksana sih kalau dimundurin kayak gitu. Nah makanya gue nggak tahu nih film Indonesia gimana. Oke, FFI akan online sih, artinya tetap ada, cuman festivalnya online gitu. Mungkin kalau di Indonesia lebih ke resultnya yang paling penting. Lebih ke result, iya hasilnya. Tampil-tampilnya. Announcement. Iya nggak sih? Karena memang Oscar itu kan Academy Award kan memang gengsinya kan. Iya. Tapi makan tuh gengsi. Kembali ke obrolan kita gengsi. Jadi learning dari Susan adalah kita nggak boleh gengsi. Kita harus berpikir kritis.
keluar dari zona nyaman, dikasih tantangan dari Yang Maha Kuasa, jangan ngeluh, gitu kali ya? Iya benar-benar. Iya nggak sih, tetap aja. Gak boleh nyerah lah istilahnya gitu. San, penting nggak sih kita bangun network sama teman-teman di sekeliling? Nah, gue tuh kebetulan orangnya, gue nggak ngerti sih itu marketing banget atau sales banget ya. Tapi gue suka banget ketemu sama orang-orang baru sih Kak. Gitu. Jadi gue tuh sehari seperti tadi gue bilang nih, gue tuh bisa ke 5 tempat. Gue cuma buat ketemu si ini, ketemu si itu. Karena menurut gue dari kita ngobrol, sometimes gue tuh dapet ide. Gitu. Banyak yang gue belajarin di luar sana. Ketika gue ketemu satu orang baru, gue ngobrol, ada experience yang bisa gue ambil dari situ. Jadi menurut gue networking penting banget. Penting banget. Nah kebiasaannya Susan ini coba dia selalu connecting the dots gitu, coba kenalin. Gue baru kenal sama dia aja udah dikenalin sama teman-teman dia ini, teman dia itu, teman dia itu, teman dia ini, teman ini. Ya ujungnya sih harapannya cuannya buat dia juga. Enggak, gila. Maksudnya cuannya dia jadi bintang iklan. Just kidding, enggak. Tapi itu gue menarik San, itu gue perlu tanya. Apa sih purpose lo memperkenalkan semua teman-teman itu? Arti gini, lo nggak punya satu kepentingan di situ. Iya. Kenapa lo ngelakuin hal itu? Connecting the dot, memperkenalkan orang satu ke orang lain. Iya, kalau gue gimana ya? Gue tuh orangnya sincere sih Kak soalnya. Jadi gue tuh nggak pernah. San, sorry yang bilang sincere tuh orang lain bukan lo, Ali. Gak maksudnya gini, gue tuh nggak pernah kayak misalnya gue mau kenalin si ini ke ini terus gue kayak minta bagian apa gitu atau apa. Jadi gue percaya apa yang namanya ketika kita ngebantu orang dengan tulus gitu, ketika kita susah banyak yang bantu kita sih. Itu aja. Jadi gue bukan mengharapkan ketika gue susah terus banyak yang bantu gue, enggak juga gitu. Tapi gue percaya apa yang namanya tabur tuai gitu. Jadi ketika lo menaburkan kebaikan, lo banyak nolongin orang, lo banyak bantu orang. Kalau gue memperkenalkan satu orang ke orang lain itu berarti ada kebutuhan dan ini punya kemampuan, bener nggak sih? Betul banget. Gitu. Jadi kayak menurut gue tuh kalau dia butuh, gue tahu nih kenapa gue nggak kenalin gitu. Gue nggak mau jadi orang tengahnya terus kayak gue ngambil cuan lagi nih gini-gini. Udahlah nggak usah buat mereka aja gitu maksud gue. Jadi kayak ibaratnya ada orang butuh MC nih. Pertama-tama gue tuh dulu nge-MC berdua ya sama Imam Nugroho. Imam Wibowo, bukan Imam Nugroho. Nah, itu ketika dia butuh MC harus tandeman. Nah, gue ngajakin si Kak Iman nih. Terus gue bilang, mau nggak sih ini. Nah, berarti kan dia butuh, ini ada kemampuan kan, gitu. Ya udah, akhirnya gue iniin. Terus atau misalnya kayak ada orang butuh apalah, misalnya gue tahu dia kayak nih. Kemarin kita ngobrol, kita mau buka bisnis makanan ya kan. Gua kasih tahu nih Kak, cara nimbangnya gini Kak, gini. Lu terus tuh vendor-vendornya nih, tukang stiker gua apa segala macem, gua kasih semua gitu. Dalam hati gue, kalau gue bisa, gue udah nemu yang bagus, kenapa gue nggak kasih, gue nggak share gitu. Toh maksudnya itu juga buat kebaikan orang lain gitu. Gitu aja sih menurut gue. I get the point. Artinya dengan kita membantu orang lain itu artinya kita juga sudah melakukan investasi kebaikan yang mudah-mudahan kita akan dibantu sama orang lain juga ya, atau minimal kan Tuhan dengan utusannya malaikat itu pasti mencatat semua kebaikan yang kita lakuin. Nah ini satu quality yang bagus sih teman-teman dari Susan Tanugraha. Jadi jangan pernah berhenti membantu orang dan lurus aja kalau bantu orang, nggak boleh belok-belok, jangan ada tedeng aling-aling istilahnya orang Sunda bilang, jangan ada kepentingan ya. Karena zaman sekarang modal dari networking menurut gue adalah ketulusan, sincerity ya. Bener-bener, karena kalau misalnya lo ngebantu orang terus mengharapkan sesuatu, terus orang lain itu udah nggak kasih ke lo kan ujung-ujungnya kesel. Buat apa lo bantuin dia gitu, nggak ada gunanya juga buat gue. Kalau lo mau bantunya udah bantuin aja, gak usah mikirin yang pakai gimana-gimana, ya nggak sih? Dan plus ketika kita membantu, kita harus ingat bahwa yang kita lakuin itu ya atas nama Allah gitu ya, atas nama Tuhan lo gitu kan ya. Kadang-kadang kalau lo ngebantu pun itu perasaan lo jauh lebih bahagia sih Kak. Iya nggak sih? Iya. Menurut gue kayak gitu, daripada lo menerima bantuan, gue lebih suka memberi sih. Gue anaknya gitu soalnya. Nice. Di Islam juga kayak gitu, ada kebutuhan membantu itu sedekah dan sebagainya, itu menarik. San, kayaknya waktu nggak akan pernah habis ya kalau sama lo. Habis ya. Iya benar. Tapi gue tahu banget orderan lo lagi banyak sekarang. Teman-teman, salah satu cara untuk membantu teman kita untuk maju juga selain sebagai seorang TVC model juga adalah membeli produknya dia. Jangan lupa I Swear. Iya. I Swear. Di Instagram. Instagram apa namanya? Pakai tanda garis gitu di tengah. Dash. Swear. S-U-I-R. It sounds like I swear, but it's not really swear. I swear. I am swear. Buatan Susan Tanugraha langsung.
cobain dengan membeli juga memberikan bantuan buat Susan. Dan gue rasa di dalamnya itu banyak orang-orang yang berkarya juga sama Susan nih. San, thank you banget ya. Iya. Oke. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti Susan bisa kita undang di kesempatan berikutnya untuk share from home. But don't forget on June 27, we'll be having a special kind of program with Panji Pragiwaksono. Kita ngomongin tentang personal branding dan gimana ngebentuknya. Susan juga harus datang menurut gua. Kita akan belajar dari Panji gimana dia ngebentuk personal brandingnya untuk menjadi figur sampai sekarang itu bertahun-tahun. Nah, personal branding ciri-cirinya adalah it's about what people tell you, what people tell about you when you leave the room. Ketika lo dari sebuah ruangan, lo keluar dari ruangan, apa yang orang ngomongin tentang lo, itulah personal branding. Abis ini Susan kan cabut, nanti kita teman-teman kru ngomongin apa, itulah brandingnya Susan. Bahaya nih. Now let's create your own branding. Juni 27 jam 10 sampai jam 12 siang hari Sabtu kita kumpul bareng, tapi harus daftar guys ya. Daftarnya di akunnya Evio Productions, akun Instagram ada linknya tuh, bio link. Ya, bio link ya, atau bisa masuk ke akun gue juga Gustaf. San, thank you banget ya. Iya, sama-sama Kak. Sukses ya berikutnya ya. Kita selalu mendoakan ya. Yep. Good luck untuk Susan. Jangan lupa untuk gabung ke Instagramnya Susan untuk dapetin resep-resep ayam suwir mungkin. Iya, jangan dong. Nanti gue nggak jualan. Iya, atau mau order langsung dia lainin bisa ya. Ya, Susan Tanugraha ya. Iya, @Susan Tanugraha. Susan Tanugraha. Ya, mudah-mudahan Susan dengan Elo Gak apa-apa Kak. Oh boleh ngomong bahwa Susan dan Elo akan menikah. Sorry. Gimana? Boleh kalau nanti lo MC ya? Oh beres cepatnya. Tapi gua nge-MC harus dalam waktu dekat biar cepet nikahnya. Oh gitu ya, aduh gila. Jualan dulu Kak. San, sorry, you've been hurt. Lo pernah sakit hati, dia juga pernah sakit hati. Dua energi ini bergabung jadi suatu apa nih? Suatu hati-hati. Kehati-hatian, bentuknya kehati-hatian. Iya. Kita doain ya, semoga masing-masing dari dua insan yang positif ini bisa saling mengisi dan bisa berkarya bareng dan sebagainya. Thank you San. Thank you. And this is the end of Share From Home. Thank you very much for tuning in. We'll meet again tomorrow, same time at 4 o'clock. Insyaallah jam paginya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Barakallahu fiik. Saya Gustaf is signing off the air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.